Hai pemirsa Zodiak ID, selamat datang di video kali ini ya. Jadi hari ini saya akan membacakan prediksi-prediksi paranormal yang sudah kita kenal semua ya, yaitu dari Roy Kiyoshi. Jadi beberapa ramalan-ramalan yang sudah dibuat oleh saudara Roy Kiyoshi sudah mulai terbukti ya, mulai dari sekarang. Dan juga seperti apa prediksi ramalan virus corona yang kini sedang gencar ya, melanda banyak negeri seperti itu. Sekarang saya akan bacakan beberapa prediksi-prediksi yang sudah diterawang oleh Roy Kiyoshi sebelumnya, sehingga kita bisa memiliki pandangan jelas seperti apa dan bagaimana nasib kita ke depan di tahun 2020 ini. Namun sebelum itu, sahabat semua, mohon support dulu video ini ya dengan cara klik like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat dan juga berguna untuk teman-teman lainnya di luar sana. Dan jangan lupa untuk donasi gratis di channel ini ya dengan cara klik iklan dan menonton video iklan yang tayang sampai selesai. Terima kasih. Baiklah sahabat semua, sepertinya deretan ramalan Roy Kiyoshi di tahun 2019 lalu ya, sebelum 2020 ini, dan untuk di tengah tahun 2020 sekarang ya, satu persatu ternyata sudah terbukti sahabat. Roy Kiyoshi menyebutkan ada kasus bullying yang berujung pada bunuh diri juga di tahun ini. Hingga penyakit aneh yang akan muncul di tahun 2020 ya, di awal tahun 2020, hingga itu akan menghabiskan paruh tahun ini untuk menghilangkan virus baru dan juga virus aneh tersebut. Yang mana virus aneh dan virus baru yang dimaksud adalah virus corona atau COVID-19. Selain itu, Roy Kiyoshi juga meramalkan bakal ada artis senior yang akan meninggal dunia di tahun 2020. Ia juga menyebutkan isu SARA masih ada dan media sosial akan menjadikan isu-isu tersebut untuk menunggangi kepentingan-kepentingan tertentu seperti itu. Dan sepertinya Roy Kiyoshi juga dikenal oleh masyarakat Indonesia karena kemampuan meramalnya. Karena pada akhir tahun lalu ya, di tahun 2019 seperti itu, di bulan Desember, ia sempat membuat sebuah video yang meramalkan kejadian-kejadian di tahun 2020 dari mulai kejadian luar negeri hingga ramalan tentang artis-artis Indonesia. Dalam penerawangan yang dilakukan oleh Roy Kiyoshi, terdapat sejumlah hal positif dan juga negatif yang akan terjadi di Indonesia. Berikut kata beliau, jadi saya merasakan di tahun 2020 ini banyak kemajuan di Indonesia. Saya juga melihat banyak karya-karya anak bangsa yang menembus kancah internasional. Begitulah kata Roy Kiyoshi dalam membuka ramalannya. Namun setelah menyampaikan kabar positif, Roy kemudian menyoroti hal-hal negatif yang akan terjadi di Indonesia di tahun 2020 ini. Yang mana sudah sedemikian rupa beberapa hal telah terbukti. Yang saya sangat sayangkan adalah pada tahun 2020 manusia lebih mengutamakan uang, begitulah jelasnya. Selain itu, Roy Kiyoshi juga menyoroti kasus bullying yang dapat berakibat fatal di tahun ini. Jadi saya melihat tahun 2020 akan banyak kasus bullying. Kasus seperti ikan asin juga akan ada lagi seperti itu, sambil tertawa. Isu SARA juga akan masih ada, sepertinya sosial media akan dijadikan untuk kepentingan sesuatu oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan juga kasus bullying seperti itu banyak yang berujung pada bunuh diri, kata Roy Kiyoshi. Jadi untuk akun Instagram ya, @pembasmi, itu bahkan mengunggah cuplikan ramalan Roy Kiyoshi tersebut yang sebelahnya ada berita dari media. Berita itu menunjukkan ada kasus bunuh diri. Jadi ramalan-ramalan disampaikan oleh Roy Kiyoshi di penghujung tahun 2019 lalu itu ada benarnya juga. Berita tersebut dicocokkan dengan ramalan tersebut adalah seorang siswi tersebut ya, yang berusia 14 tahun yang tewas setelah melompat dari lantai 4 di sekolahnya yang terletak di Ciracas, Jakarta Timur pada hari Selasa di bulan Januari di tanggal 14 2020 sore. Meski belum bisa dipastikan secara pasti terkait motif bunuh diri tersebut seperti itu teman-teman,
dari korban, tetapi isu korban menerima bullying itu sudah tersebar beredar di media sosial. Bahkan di tanggal 18 di bulan Januari 2020, ada tagar yang memakai nama korban menjadi trending nomor 1 di Twitter. Isu tersebut bermula dari tangkap layar sebuah pesan yang menceritakan bahwa korban kerap menjadi korban bullying secara verbal. Namun pihak sekolah membantah bahwa siswi tersebut memilih mengakhiri hidupnya lantaran menjadi korban bullying. Selanjutnya, Roy Kiyoshi juga menyoroti kasus aborsi yang akan ada kabar duka dari artis senior yang juga akan meninggal. Jadi di tahun 2020, tingkat aborsi sangat meningkat sekali. Mereka tidak segan-segan melakukan aborsi seolah-olah tidak bersalah. Seperti itulah perkataan dari Roy Kiyoshi. Jadi beliau sangat menyayangkan sekali yang dilakukan oleh anak-anak SMP atau SMA yang melakukan tindakan seperti itu. Terutama saya juga melihat di tahun 2020 ada artis wanita yang akan meninggal dunia yang juga adalah artis senior. Jadi banyak artis muda dan banyak publik figur terkena penyakit dadakan, penyakit aneh. Seperti itulah unggah Roy Kiyoshi, dan ternyata memang benar ya, sekarang di bulan April hingga beberapa bulan ke depan mungkin ada banyak beberapa artis seperti itu yang akan terkena COVID atau Corona. Jadi akun Instagram Pembasmi ini juga memperlihatkan seperti itu kecocokan prediksi Roy Kiyoshi. Dalam berita yang ditampilkan, tampak kabar duka juga dari artis senior Ria Irawan yang sebelumnya sudah sempat dikabarkan meninggal seperti itu ya teman-teman. Yang dimana di menit-menit terakhir itu video Roy Kiyoshi meramalkan akan ada penyakit baru yang juga akan bermunculan di tahun 2020. Dan memang sejak awal tahun 2020, ramalannya terbukti benar lagi, karena telah muncul virus baru yang disebut dengan virus corona atau nCoV 2019 atau COVID-19. Bahkan di Wuhan, virus corona itu sudah menjadi momok yang menakutkan hingga akhirnya akses ke tempat tersebut sangatlah dilarang. Bukan tanpa alasan ya, virus ini memang sudah cukup banyak memakan korban jiwa, dan WHO membuat status bahaya virus corona tersebut menjadi tingkat global. Saya juga ingin berpesan kepada semua public figure di Indonesia untuk menjaga kesehatan, karena di tahun 2020 banyak sekali rentan sekali ya gampang terserang penyakit. Dan di tahun 2020 saya melihat banyak penyakit aneh baru-baru ini. Seperti itulah tutup Roy Kiyoshi. Jadi selain dari video dan juga informasi prediksi yang sudah disampaikan oleh Roy Kiyoshi, saya juga akan menambahkan berikut informasi ya, yang sangat berguna untuk menghindari virus corona yang dikutip dari pakar ITB. Jadi selain di video ini menceritakan tentang prediksi dan ramalan Roy Kiyoshi, saya juga akan berusaha menyampaikan beberapa informasi yang bermanfaat seperti itu untuk teman-teman semuanya, yang bisa teman-teman gunakan untuk mencegah diri dari terkena virus corona atau COVID-19. Jadi berikut ya teman-teman ya, sepertinya di akhir-akhir ini muncul ajakan untuk memandikan diri dengan sinar matahari seperti itu, dan informasi seperti itu sudah banyak beredar via WhatsApp atau media yang lain. Sebenarnya berjemur ini tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh sahabat. Jadi ajakan tersebut juga menganjurkan waktu yang tepat adalah antara pukul 10 dan juga pukul 12. Anjuran waktu berjemur itu dipertanyakan oleh Dr. Yuli Setio Indartono seperti itu. Beliau adalah dosen Fakultas Teknik Mesin dan juga Dirgantara Institut Teknologi Bandung atau yang kita singkat dengan ITB. Jadi menurut dosen yang menekuni bidang energi terbarukan ini, khususnya energi surya ini, waktu tersebut justru waktu yang berbahaya bagi manusia yang hidup di Indonesia. Berikut ini penjelasan beliau. Radiasi UV dalam sinar matahari terbagi menjadi 3 jenis, yaitu UVA, UVB, dan UVC, berdasarkan panjang gelombangnya. Karena itu, tingkat energi UVC yang pendek, ya, yang paling pendek seperti itu, memiliki tingkat energi tertinggi sehingga paling berbahaya. UVA tingkat energinya paling rendah
pun masih membawa risiko kesehatan bagi manusia seperti itu. Menurut Montreal Protocol Scientific Assessment Panel 2019, UVA menyebabkan penuaan kulit secara prematur, sementara UVB membawa risiko kanker kulit dan katarak, serta menekan sistem imun. Lapisan ozon O3 pada atmosfer atas bumi menapis radiasi UV tersebut. UVC terserap semua oleh lapisan ozon tersebut. Sebagian besar UVB terserap, sedangkan UVA yang terserap tidak signifikan. Holick pada tahun 2008 menyatakan bahwa UVB diperlukan dalam proses sintesis vitamin D3 yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Selain itu, paparan terhadap sinar matahari juga berdampak pada kanker kulit. Paparan UVB berlebihan meningkatkan peluang terjadinya kanker non-melanoma. Sebaliknya, ada indikasi bahwa paparan secukupnya atau moderat sinar matahari menurunkan risiko kanker melanoma yang lebih mematikan. Jadi sebenarnya berapa lama dan sebaiknya orang terpapar sinar matahari? Secara eksplisit, Holick menyebutkan waktu, musim, posisi lintang, kondisi cuaca, dan derajat pigmentasi kulit sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi jawaban untuk pertanyaan tersebut. Jadi Holick memberikan contoh untuk seorang ras Kaukasus dengan kulit tipe 2 yang tinggal di sekitar lintang 42 derajat utara di pertengahan hari di bulan Juni seperti itu, yaitu di tengah musim panas dalam kondisi langit cerah. Jadi paparan sinar matahari pada kaki dan tangannya itu bisa antara 5-15 menit di antara pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore. Dengan frekuensi 2 atau 3 kali seminggu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin D. Jadi tidak setiap hari ya. Perhatikan bahwa contoh yang diberikan Holick tersebut untuk orang yang tinggal di lintang 42 derajat utara seperti itu, ini adalah posisi kota-kota seperti Roma, Barcelona, Porto, Boston, Chicago, atau Hakodate di Pulau Hokkaido, Jepang Utara. Rekomendasi ini tidak berlaku untuk orang yang tinggal di Jakarta apalagi di Bandung. Apa pasal? Jadi, seperti yang dituliskan oleh Holick, posisi lintang merupakan salah satu faktor ini terkait dengan intensitas sinar matahari yang jatuh di posisi lintang tersebut. Lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet tidak merata tebalnya. Ini catat ya sahabat, jadi lapisan ozon di bumi ini tidak merata tebalnya. Lapisan ozon relatif tipis ada di atas khatulistiwa, dan kita Indonesia ada di garis khatulistiwa. Oleh karena itu, intensitas radiasi UV relatif tinggi juga ada di garis khatulistiwa tersebut. Nah, pada sisi lain, ketika ketinggian matahari rendah, yaitu pada pagi dan sore hari, intensitas radiasi yang sampai ke permukaan bumi juga lebih rendah. Penyebabnya adalah sinar matahari harus melewati lintasan di atmosfer yang lebih panjang. Intensitas radiasi paling tinggi tercapai ketika matahari berada di titik puncaknya, yaitu di tengah hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa intensitas radiasi paling tinggi adalah saat tengah hari di khatulistiwa. Tingkat intensitas radiasi UV diukur dengan indeks UV yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Makin besar indeks UV, makin tinggi pula intensitasnya, sahabat. Jadi, data indeks UV di Kota Bandung oleh Wiwik Setiawati DKK dari 8 seperti itu yang melakukan penelitian tentang indeks UV di Kota Bandung pada periode Oktober 2007 seperti itu hingga Januari 2011. Ini menunjukkan hari-hari dengan indeks UV ekstrim, yaitu indeks 11 ke atas. Jadi ada sebanyak 533 dari 1201 hari, yaitu sekitar 44%. Indeks ekstrim ini umumnya tercapai di antara pukul 10 dan juga pukul 13 atau 1 siang. Dibandingkan data tersebut dengan data di kota Roma sebagaimana yang diperoleh oleh situs Weather Online sepanjang 2019, indeks UV yang ditunjukkan tidak pernah melampaui angka 10. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tidak mengherankan kalau WHO mengeluarkan rekomendasi keras batasi waktu terpapar sinar matahari di tengah hari. The sun's UV rays are strongest between 10 AM and 2 PM. Jadi,
2 hours each side of the solar noon. Limit exposure to the sun during these hours. Demikian yang ditegaskan oleh organisasi dunia tersebut dalam pamflet Sunshine and Health, How to Enjoy the Sun Safely. Sebagaimana kesimpulan, untuk mendapatkan manfaat terbaik dari sinar matahari, berjemurlah di luar waktu pukul 10 pagi dan pukul 2 siang. Di luar waktu 10 sampai 14 itu ada tersedia radiasi UVB dengan intensitas relatif rendah sehingga aman bagi manusia. Jadi sahabat sudah tahu kesimpulannya ya. Jadi untuk teman-teman yang masih berjemur di antara pukul 10 sampai pukul 2 seperti itu ya, sebisa mungkin itu dihindari. Ini karena saran dari WHO sendiri. Jadi karena kita negara Indonesia ada di negara khatulistiwa yang mana tidak terlalu sulit untuk mencari sinar matahari karena lapisan ozon kita juga cukup tipis ya sahabat. Jadi sangat disarankan itu berjemur di luar jam 10 atau di luar jam 2 siang. Misalnya Anda berjemur jam 9 pagi atau jam 8 pagi sampai 15 menit itu sudah cukup ya sahabat. Atau mungkin di sore hari jam 3 sore atau mungkin jam 4 itu sudah cukup 15 menit saja. Baiklah teman-teman, semoga informasi dari video ini dapat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara klik like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana. Dan jangan lupa hati-hati ya terhadap beberapa channel yang suka mengcopy, menjiplak dan juga mengupload ulang video dari channel ini, karena channel-channel seperti itu bisa menyesatkan. Yang asli hanya ada di channel Zodiac ID ini. Dan sekali lagi sahabat semua, mohon donasi gratis di channel ini ya, dengan cara klik iklan dan nonton video iklan yang tayang sampai selesai. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.